Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Sesuai dengan janji saya kemarin, paling lambat itu hari Minggu saya upload video penjelasan mengenai sistem penilaian praktik mengajar. Berhubung besok sudah ada yang ke lapangan atau ke sekolah untuk memulai praktik, maka hari ini akan saya jelaskan sistem penilaiannya. Berhubung kalian juga banyak yang belum paham dan kita tidak bisa bertemu secara tatap muka untuk berbagi informasi ini, maka jadilah video ini saya buat untuk kalian. Jadi langsung saja untuk menyingkat durasi. Yang pertama itu adalah pedoman dan instrumen penilaian mata kuliah praktik mengajar. Itu adalah salah satu file yang saya bagikan kalian beberapa hari yang lalu. Di situ isinya seperti ini. Nah, ada gambar seperti ini. Itu adalah pedoman PPL. Itu adalah pedoman yang akan kalian gunakan selama kalian praktik di sana. Dari awal hingga akhir kalian harus paham ini. Karena ini sangat penting. Yang pertama itu latar belakang, ini cukup dibaca, dasar hukum cukup dibaca, pelaksanaan, waktu dan tempat, tujuan ini cukup dibaca. Nah, dari nomor 4 ini, yaitu komponen penilaian. Jadi selama kalian praktik nanti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 aspek yang akan dinilai. Yang pertama itu komponen RPP, yang kedua itu proses praktik mengajar, yang ketiga itu kompetensi kepribadian personal dan sosial, ini dalam satu file, dan yang terakhir itu laporan PPL. Nah, ini cukup dibaca. Jadi kita langsung masuk ke form penilaiannya. Nah, di situ kan ada keterangan lampiran 1 atau N1. N1 ini untuk penilaian lembaran penilaian RPP. Jadi nanti kan selama kalian 5 bulan di sana, itu kalian diwajibkan untuk mengajar sebanyak 14 kali. Nah, 14 kali ya selama 5 bulan itu cukup. Jadi kalian harus proaktif terhadap guru pamong. Kalian harus rajin minta jadwal agar kalian bisa masuk ke kelas. Nah, setiap kita masuk ke kelas tidak mungkin kita tidak memegang RPP kan. Nah, kalian perhatikan di sini, ini nomor, ini aspek penilaiannya, dan ini skor nilai per RPP. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ini untuk semester ganjil, berhubung kalian masuknya setelah mereka UTS nanti. Jadi saya sarankan ketika kalian sampai di sekolah, kalian cepat observasi, cepat sampaikan ke pamongnya bahwa kalian memiliki kewajiban mengajar selama 14 kali, yaitu 7 kali 7 kali di semester ganjil dan 7 kali di semester genap. Usahakan sebelum kalian memulai mengajar, kalian lihat dulu bagaimana Pak Guru Pamongnya mengajar. Itu salah satu kegiatan observasi. Nah, di sini sudah jelas kalian sudah pernah mendapatkan materi RPP di semester 5. Di situ ada kejelasan rumusan tujuan, pemilihan materi, pengorganisasian materi, pemilihan sumber media seperti apa, kejelasan skenario pembelajaran, kerincian skenario, kesesuaian teknik, kelengkapan instrumen, dan lain-lain. Nah, jadi selama 5 bulan magang, selama 5 bulan praktek, kalian harus punya minimal 14 RPP yang kalian buat sendiri sesuai dengan materi yang kalian ajarkan selama kalian mengajar, praktik mengajar di sana. Itu untuk N1, dan ini diisi oleh guru pamong. Jelas? Nah, yang kedua itu lampiran 2 atau N2, itu adalah instrumen penilaian kemampuan pembelajaran. Jadi tadi saya sudah jelaskan, selama kalian praktek di sana kan 14 kali, 7 kali di semester ganjil, 7 kali di semester genap.
itu guru pamong juga menilai proses saat kalian praktik mengajar. Tadi udah RPP-nya, nah ini tadi penilaian RPP dan ini adalah penilaian cara kalian mengajar atau kemampuan pedagogik nih nama lainnya. Ini diisi oleh guru pamong. Di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini satu rangkap pada semester ganjil, satu rangkap pada semester genap ya. Ini form penilaian ini semuanya. Nah, ini nanti guru akan menilai kalian apakah kalian memeriksa kesiapan ruang, apakah kalian memeriksa kesiapan siswa. Ini contohnya jika ada sampah itu kalian perhatikan dulu, suruh siswanya buang. Nah, pokoknya pandai-pandailah bagaimana kalian memeriksa, seperti berdoa itu juga masuk persiapan. Nah, membuka pelajaran. Yang pertama itu melakukan apersepsi. Apersepsi itu seperti membangkitkan ingatan siswa tentang pembelajaran yang sudah dilewati. Persepsi seperti seperti itulah, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai itu sudah dipelajari. Kegiatan inti. Nah, ini kegiatan inti. Kalian harus menguasai materi, itu yang pertama. Yang kedua itu mengaitkan materi dengan pengetahuan yang lain, itu sudah jelas. Yang ketiga itu menyampaikan materi sesuai dengan hierarki atau runtut ya, sesuai terorganisir materinya, artinya tidak bolak-balik sana sini materinya. Yang keempat itu mengaitkan materi dengan realitas kehidupan. Ini mudah sekali karena kalian mengajar pendidikan agama Katolik ya. Jadi mudah sekali merelasikan atau mengaitkan materi dengan realitas kehidupan itu seperti apa dan bagaimana. Dan yang bagian B itu pendekatan dan strategi pelajaran, itu berkaitan dengan teknik. Kalian bisa baca sendiri. Ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah jelas. Kalian sudah pernah ikut mata kuliah micro teaching, itu sudah jelas. Dan pemanfaatan media ini bisa proyektor, bisa papan tulis, bisa gambar, dan lain-lain. Nah, pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa di sini, di mana kalian tidak menjadikan siswa itu adalah siswa yang pasif. Artinya kalian bisa membuat siswa itu menjadi aktif ya. Ya, menumbuhkan partisipasi aktif siswa, merespon positif, artinya ketika siswa mengajukan pertanyaan atau jawaban atau tanggapan, kalian meresponnya dengan positif, tidak menyudutkan dan lain-lain, atau memfasilitasi terjadinya interaksi guru dan siswa dan dari guru siswa dan siswa ke siswa. Intinya kalian membuat suasana pembelajaran itu menjadi hidup lah. Nah, yang E itu penilaian proses dan hasil belajar, ini sudah jelas. Dan penggunaan bahasa. Nah, penggunaan ini berkaitan dengan gaya bahasa kalian. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang lancar. Kalau kalian menulis, gunakan juga bahasa yang baik. Ini ya, menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai, itu berkaitan dengan bahasa tubuh. Ingat, kalian di sana adalah role model, kalian di sana adalah contoh. Bagaimana kalian bersikap itu menentukan siswa bersikap juga. Nah, kemudian penutup, rangkuman, dan melakukan refleksi, menyusun rangkuman, dan lain-lain. Nah, ini lampiran 2 ini atau N2 ini juga diisi oleh guru pamong. Guru pamong 7 kali di semester ganjil, 7 kali di semester genap. Ini kan kolomnya cuma 7, artinya satu file ini semuanya hanya untuk 1 semester. Nanti ketika mengikuti masuk ke semester genap, kalian copy lagi ini lembaran ini. Jadi pada saat penilaian, pada saat akan ditarik nanti, sudah saat penarikan, kalian sudah harus kembali ke kampus. Berarti kalian membawa ini 2 rangkap, satunya dari semester ganjil, satunya dari semester genap, karena penilaian ini bertahap ya. Nah,
Untuk N3 atau lampiran 3 itu adalah instrumen penilaian penampilan personal dan sosial. Selain RPP, praktik mengajarnya dinilai, di sini kedisiplinan kalian juga dinilai. Kedisiplinannya bagaimana, hadir apa enggak, misalnya sekolah itu mewajibkan kita datang tiap hari, nanti dikasih absen, nah kalian dinilai disiplinnya, tanggung jawabnya bagaimana. Oh ya, saya ingatkan nanti tugas kalian di sana tidak hanya mengajar, pasti ada guru yang meminta kalian mengerjakan tugas administratif atau minta bantu-bantu, termasuk buat kopi, teh dan lain-lain. Harus kalian ikuti. Dan ketiga itu kesungguhan melakukan tugas, keterlibatan dalam kegiatan sekolah. Nah, misalnya ada ekstrakurikuler, kalian diwajibkan datang, kalian harus datang. Ketepatan waktu, kemampuan bekerja sama dengan guru-guru, artinya kalian tidak hanya bekerja sama dengan guru pamong, kalian juga harus bekerja sama dengan guru-guru lainnya. Intinya kalian membaur lah, anggaplah kalian sudah menjadi guru tetap di sana, di sekolah itu. Kerapian berpakaian, ingat kemeja atau batik, jangan pakai baju kaos. Kesungguhan memperbaiki kesalahan, kekurangan selama melaksanakan PPL. Ini artinya kalian harus mendengarkan instruksi dari kepala sekolah ataupun guru-guru di sana. Jadi artinya kalian tidak hanya mendengarkan nasihat atau perintah dari guru pamong, artinya guru-guru di sana adalah tempat kalian belajar. Ini akan dinilai oleh guru pamong. Ini juga untuk 1 semester. Nah, yang lampiran 3 ini lampiran 4 ya, salah ketik ini lampiran 4. Terus format penilaian akhir PPL ini guru pamong, ini merupakan rangkuman dari penilaian sebelumnya. RPP, pedagogik tadi, praktik mengajarnya bagaimana, terus personal dan sosialnya bagaimana, dan kemampuan mendiagnosis belajar ini bisa saya katakan ini juga bercampur dengan nilai subjektif dari guru pamong. Bagaimana? Karena mungkin beliau yang akan tahu kalian prosesnya bagaimana di sana. Ini jumlahnya 90%. 90% ini dari guru pamong, 10%-nya di mana? 10%-nya itu adalah dari kami, dari dosen. Itu tidak dilampirkan di sini. Nah, terus lampiran 5 itu adalah penilaian laporan. Penilaian laporan ini dilakukan oleh dosen pembimbing masing-masing. Yang ditulis adalah kelengkapan laporan, sistematika laporannya bagaimana, penggunaan bahasa yang baik dan benar tidak. Itu saya sarankan untuk segera membaca, karena ada poin-poin di laporan itu harus kalian dapatkan sejak kalian atau sudah kalian tulis atau sudah kalian dapatkan informasinya, bahannya semenjak kalian observasi di sana. Jadi harus baca, harus sudah tahu kira-kira apa yang akan kalian tulis di laporan nanti, termasuk kendalanya apa, observasinya bagaimana. Nah, itu mungkin akan saya buatkan di video yang terpisah nantinya. Nah, sudah. Nah, ini format penilaian akhir, ini yang akan kami rekap nanti berdasarkan komponen-komponen atau instrumen nilai yang telah dilakukan oleh guru. Nah, ini akan kami rekap nanti berdasarkan nilai yang kalian berikan kepada guru, instrumennya itu. Nah, selesailah sudah penjelasan berupa dari instrumen penilaian dari file yang pertama itu, pedoman praktik mengajar ya, di awalnya. Jika kalian ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian komunikasikan di grup WA kita. Usahakan kalian harus paham ini semua, jangan dipendam sendiri saja. Oke, sampai jumpa di grup. Sekian dan terima kasih, tetap semangat semuanya.